warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil eksperimen kami penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturometer yang dimodifikasi dengan botol dan selang. Perkenalkan, saya Hana Ustria Sofa dari program studi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 1233898. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIM 1233810 dari DKP. Perkenalkan, nama saya Priscilla Adelia dari program studi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 123380099. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Astuti dari Prodi Pariwisata dengan NIM 123520035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatisa Rahmat, NIM 123380111 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, nama saya Juan Pablo Benjamin Tabarat. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 123380112. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andarayan. Saya dari DKP dengan NIM 123381019. Baik, kita langsung ke proses pembuatan. Di sini kita membutuhkan 3 botol, lem, dan pipa. Guntinglah botol sesuai dengan ilustrasi. Sambungkan persis seperti ilustrasi di atas, lalu dilem. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman kita. Di sini kami mendesain sebuah alat rancangan dari pipa venturometer yang kami modifikasi menggunakan botol dan selang. Cara pendesainannya cukup mudah, hanya kalian perlu mencari botol bekas ukuran yang besar dan ukuran yang kecil, lalu ditempel menggunakan alat tembak. Tujuan dari eksperimen kami adalah untuk memahami bagaimana hukum Bernoulli bekerja dalam mengukur aliran fluida menggunakan pipa venturometer sederhana yang kami buat dari botol dan selang. Pertama, mari kita pahami prinsip dasar hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa jika kecepatan aliran fluida meningkat, tekanan akan berkurang. Dan sebaliknya, bagaimana kita dapat melihat prinsip ini dalam tindakan? Mari kita coba. Jadi di sini botol merupakan sebagai reservoir dan selang sebagai penghubung. Selang berfungsi sebagai penghubung untuk mengarahkan aliran fluida dari botol ke pipa venturometer. Jadi kecil. Jadi tekanan fluida di bagian pipa yang sempit, tetapi laju aliran fluida itu lebih besar. Ini dikenal dengan julukan efek Ventur dan menunjukkan secara kuantitatif bahwa jika kelajuan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluida itu menjadi kecil. Demikian pula sebaliknya, jika laju aliran fluida rendah, maka tekanan fluida menjadi besar. Venturometer biasanya digunakan dalam aplikasi pipa untuk menentukan aliran cairan seperti proponan cair dan minyak. Namun, kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan botol sebagai pengganti pipa dan pipa-pipa yang kecil Konvensional dengan sistem botol dan selang. Penggantian ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas praktikum. Botol dan selang memungkinkan penyesuaian yang lebih mudah terhadap kondisi eksperimental sambil tetap mempertahankan prinsip berputar karena aliran fluida. Aliran fluida yang melewati sudut-sudut rotor akan menciptakan perbedaan tekanan di antara bagian dalam dan luar sudut-sudut. Ini sesuai dengan hukum-hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan rendah terjadi pada area dengan kecepatan aliran tinggi dan juga sebaliknya. Dengan perbedaan tekanan ini, rotor dapat berputar. Pergerakan ini dapat dihubungkan dengan alat pipa venturometer di mana putaran rotor dapat diubah menjadi pengukuran volume air yang mengalir melalui pipa. Dengan demikian, alat pipa venturometer dapat memberikan pengukuran secara otomatis dengan memanfaatkan prinsip hukum Bernoulli. Untuk menggerakkan alat pipa venturometer ini, dibutuhkan sumber aliran fluida seperti pompa atau reservoir air. Aliran fluida tersebut dapat diatur dengan mengatur kecepatan aliran.
memungkinkan Anda untuk mengontrol laju aliran air yang diukur oleh alat pipa venturimeter sesuai kebutuhan praktikum Anda. Dengan pengaturan yang tepat, Anda dapat mengontrol kecepatan dan akurasi pengukuran aliran fluida. Ada kaidah tangan kanan yang langsung terlibat. Akan tetapi, untuk menentukan arah aliran fluida dan arah perubahan tekanan, kita dapat menggunakan konsep kaidah tangan kanan. Dari eksperimen ini, kami dapat menyimpulkan bahwa penggantian pipa dengan botol pada venturimeter memberikan hasil yang sukses. Penggunaan botol memungkinkan pengaturan laju aliran yang lebih baik dan karakteristik aliran lebih terlihat. Kesimpulan ini didukung oleh data pengukuran dan grafik yang kami amati. Jadi kesimpulannya adalah eksperimen yang menerapkan hukum Bernoulli pada pipa venturimeter yang dimodifikasi menjadi menggunakan botol dan selang berhasil menunjukkan bahwa seiring meningkatnya laju aliran air, maka tekanan cenderung menurun. Alternatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dalam mengukur aliran fluida. Eksperimen ini memberikan kita wawasan tentang prinsip-prinsip hukum Bernoulli, dan juga eksperimen ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman konsep fisika fluida.